Ini cerita kronologisnya. Kemudian kami atas arahan dari Pak Seskap sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi yang mempunyai RKAB itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAC Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak. Hari Jumat, masih hari raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gak, ke Sorong, ke Raja Ampat, sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya. Izinkan saya untuk memasang slide tentang PT-PT yang ada di Raja Ampat. Ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini, PT GAC Nikel di sini, Bapak Ibu semua. Dari semua 5 perusahaan ini, datanya adalah kalau PT GAC Nikel ini adalah kontrak karya. Jadi total dari 5 perusahaan, Pulau GAC itu 13.136 hektar, Pulau KW Sejahtera Mining Pulau KW 5.922 hektar, PT Mulia Raymond Perkasa 2.193 hektar, PT Agro Surya Pertama 1.173, PT Nurham 3.000 hektar. Dari semua ini, proses sekarang RKAB di 2025 yang diberikan hanya PT GAC Nikel, yang lainnya tidak diberikan. Kemudian kalau PT GAC Nikel, coba kembali, PT GAC Nikel itu sejarahnya dari tahun 72 sudah dilakukan eksplorasi. Tahun 72 ini 1972 eksplorasi GAC Nikel. Kemudian penandatanganan kontrak karyanya itu tahun 98. Tahap eksplorasi 2002, perpanjangan tahap eksplorasi itu 2006-2008, sampai dengan tahap konstruksinya 2015-2017 dan produksinya 2018. Ini tahapannya. Bapak Ibu semua, saya harus menyampaikan juga hasil kunjungan kami bahwa gambar, coba kasih keluar gambar dong. Gambar dari Pulau Payanemo ini, coba videonya, video. Ini adalah hasil gambar terakhir Payanemo ini. Dan ini adalah gambar-gambar terakhir. Jadi, mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, dalam menyikapi berbagai informasi, tolong kita juga harus hati-hati, kita harus bijak, bisa membedakan mana yang sesungguhnya, mana yang tidak benar, karena kita semua pingin untuk Indonesia baik. Yang berikut, saya langsung turun ke lapangan
Ada gambar saya ke lapangan. Saya ke PT GAK itu menemui jumlah total masyarakat di Pulau GAK itu kurang lebih sekitar 700 orang dan 300 kepala. 300 kakak. 300 kakak. Di mana kami setelah balik dari sana ternyata ada gambarnya lagi PT GAK. Karena kenapa saya harus dorong yang ini? Karena ini produksinya 3 juta. Coba Mas, nah ini pantauan, coba videonya. Ini adalah Pulau GAK. Jadi yang dibilang bahwa terumbu karangnya, lautnya sudah tercemar, mohon maaf bisa dilihat sendiri. Dan dari total 13.000 hektar, ini GAK ini. Itu yang dibuka itu 260 hektar. Dari 260 hektar sudah reklamasi 130 hektar lebih, kurang lebih, dan sudah dikembalikan ke negara itu kurang lebih sekitar 54 hektar. Dan ini adalah lokasi produksinya sekarang masih ada 130 hektar. Nanti setelah ini direklamasi, Bapak Ibu semua. Nah, atas dasar itu saya juga menyampaikan, ini JT-nya. Bapak Ibu bisa lihat, ini JT-nya, ini lautnya. Ini adalah proses untuk bagaimana melakukan AMDAL yang baik. Jadi sangatlah mohon maaf tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas. Ini perlu saya sampaikan. Nah, berikut setelah kita melakukan kunjungan ke sana, kita melakukan rapat dengan gubernur, bupati di Sorong. Atau kita melakukan rapat dengan Pemda. Dalam rapat kami kita minta aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi, dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan Geopark. Nah,